Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonardo Alfredo Sormin dengan NIM 531241055 dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Nusantara. Saya hormati Bapak Dr. Andus Zainal Arifin MM selaku dosen pengampu kewirausahaan 1. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan PPT proposal P2NW dengan spesifikasi usaha mikro dengan judul jajanan Kripik Kriuk. Yang pertama itu tingginya permintaan cemilan di era modern, gaya hidup cepat dan kebiasaan milik masyarakat Indonesia. Cemilan populer seperti basreng, tempe crispy, makaroni pedas, bahan mudah didapat dan murah, cocok untuk usaha rumahan. Kripik Kriuk, cemilan lezat terjangkau berdaya saing. Inovasi rasa. Pertama itu inovasi rasa, kemasan menarik untuk semua kalangan. Yang kedua, penjualan dengan strategi promosi digital dan lokal. Yang ketiga itu target dari cemilan favorit masyarakat luas. Lebih dari sekedar untuk memberdayakan masyarakat, yang pertama untuk menggunakan bahan pangan lokal yang ekonomis, mendorong UMKM dan wirausaha mandiri. Yang ketiga, membuka lapangan kerja baru khususnya untuk masyarakat sekitar. Strategi pemasaran Kripik Kriuk yang yaitu menjalankan kampanye digital di media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp bisnis. Yang kedua, merancang identitas visual yang menarik, logo, kemasan, dan warna brand. Yang ketiga itu menjalin relasi dengan pelanggan melalui konten interaktif dan promo menarik. Yang keempat itu meningkatkan visibilitas brand lewat kolaborasi dan testimoni pelanggan. Yang kelima itu membuat kalender konten promosi musiman di bulan Ramadan, di tahun baru, atau di lain-lain. Fokus utamanya itu kesadaran merek dan loyalitas pelanggan. Yang pertama itu meningkatkan brand awareness produk cemilan lokal yang berkualitas. Yang kedua, menemukan loyalitas pelanggan dengan kualitas dan komunikasi yang konsisten. Yang ketiga itu membawa Kripik Kriuk dikenal luas sebagai cemilan lokal favorit anak muda dan keluarga. Peran strategis dalam keuangan usaha Kripik Kriuk yaitu mencatat dan memantau arus kas harian dan bulanan. Yang kedua itu menyusun laporan keuangan bulanan seperti pendapatan, pengeluaran, dan laba rugi. Yang ketiga itu menyusun anggaran operasional dan produksi untuk basreng, tempe, dan makaroni. Yang keempat itu mengawasi efisiensi dan pembelanjaan bahan baku dan kemasan. Menjaga efisiensi untuk usaha yang tahan lama. Cara yang perlu dilakukan yaitu menghindari pemborosan dana dengan pengawasan ketat. Yang kedua itu membuat proyeksi pengeluaran dan pemasukan untuk perencanaan jangka panjang. Yang ketiga itu memastikan usaha tidak berkelanjutan dan tidak defisit. Yang keempat itu menjadikan cadangan dana untuk keperluan darurat dan ekspansi. Transparansi dan keuangan sehat sama dengan usaha maju. Keuangan yang rapi yaitu kepercayaan investor dan mitra meningkat. Laporan keuangan, dasar evaluasi dan strategi bisnis, dan dana dikelola optimal. Modal usaha bisa berkembang, usaha tumbuh sehat, siap scale up ke pasar lebih luas. Mengelola rantai pasokan secara efisien. Yang pertama, mengatur pengadaan bahan baku seperti bakso, tempe, makaroni, dan bumbu. Yang kedua itu menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk menjaga kualitas dan kontinuitas. Yang ketiga itu menyusun jadwal produksi agar semua produk tersedia sesuai permintaan. Yang keempat, mengoptimalkan proses produksi agar cepat, higienis, dan minim limbah. Kontrol stok dan distribusi produk. Yang
pertama, mengelola stok bahan dan stok produk jadi dengan sistem pencatatan. Yang kedua, memastikan tidak terjadi kelebihan atau kekurangan stok. Yang ketiga itu mengatur pengemasan dan distribusi ke pelanggan secara efisien. Yang keempat itu memastikan pengiriman tepat waktu dan dalam kondisi baik. Menjaga operasional tetap stabil dan produktif. Yang pertama, mengatur jadwal tim produksi dan distribusi. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan operasional dan mencari solusi cepat. Yang ketiga, memonitor performa operasional secara rutin. Yang keempat, menjaga konsistensi kualitas dan ketersediaan produk di pasar. Inovasi bumbu dan presisi racikan. Yaitu yang pertama, mengembangkan resep dan varian rasa bumbu khas. Yang kedua, menentukan takaran tepat dan konsistensi rasa untuk semua batch produksi. Yang ketiga itu menciptakan keunikan rasa dan bentuk basreng, keripik, tempe, dan makaroni. Yang ketiga, melakukan uji rasa dan validasi kualitas secara berkala. Menjaga kualitas dan kebersihan produk. Yang pertama itu menerapkan standar keamanan pangan, higienis dan bebas kontaminasi. Yang kedua, memastikan bahan yang digunakan bermutu dan aman dikonsumsi. Yang ketiga, mengontrol suhu, waktu pengolahan, dan teknik penggorengan. Yang keempat itu melakukan inspeksi rutin terhadap proses produksi. Optimalisasi alat dan proses produksi. Yang pertama, mengelola penggunaan alat produksi agar efisien dan tahan lama. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan untuk upgrade alat secara berkala. Yang ketiga, menyusun sistem kerja agar produksi cepat, hemat energi, dan error. Yang keempat itu memastikan output stabil untuk memenuhi permintaan pasar. Terima kasih. Sekian hasil presentasi saya tentang proposal P2ME kewirausahaan 1. Jika ada kesalahan pengucapan kata, saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.